Teacher senang sekali bisa berjumpa lagi ya. Terakhir kali kita bertemu bulan November yang lalu, dan bulan Februari ini akan menjadi start lagi di tahun 2021. Ini pertemuan pertama kita di tahun ini. Nah, dalam kesempatan hari ini dari Bokondini tidak bisa ikut karena mereka kebetulan lagi long weekend. Nah, hari ini juga kita punya Anoper dan Aris bergabung, nyempil gitu ya, ada mahasiswa bergabung. Jadi mereka yang mewakili untuk Karis Kilise gitu, supaya mereka siap belajar sesuatu yang baru untuk diterapkan saat mereka memulai sekolah yang baru di bulan Juni nanti. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan hadir siang hari ini. Senang berjumpa lagi. Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kita mau memulai. Kita mau berdoa dulu sama-sama ya teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu untuk setiap kami yang berada di berbagai tempat ini. Kami percaya bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa atas kami. Kami bersyukur kalau sampai dengan siang hari ini, kami masih Tuhan percaya untuk menjadi rekan sekerja-Mu di dalam melayani setiap anak-anak yang ada di daerah kami masing-masing. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh terus diberi kerinduan untuk menjadi guru yang bertumbuh, untuk memiliki hati yang mau terus belajar, rendah hati, saling mensupport satu dengan yang lain, sehingga kami di dalam pelayanan kami boleh sungguh-sungguh belajar juga mengutamakan dan mengandalkan Tuhan sendiri. Terima kasih untuk setiap teman-teman yang sudah bergabung siang hari ini. Kami berdoa juga buat mereka yang tidak bisa bergabung, kiranya Tuhan menyertai. Kiranya setiap hal yang kami dapatkan siang hari ini boleh menolong kami untuk belajar menjadi guru yang lebih baik dan menolong kami untuk bisa melayani anak-anak dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, hari ini materinya adalah tentang teaching music ya. Jadi yang utama itu sebetulnya untuk TK dan juga untuk lower grade. Walaupun teacher yakin tidak semua yang hadir siang hari ini mengajar musik, tapi teacher merasa bahwa ini adalah hal yang cukup penting untuk kita semua tahu dan belajar. Sekarang belum mengajar musik, tapi siapa tahu suatu saat nanti teman-teman juga akan mengajar musik begitu ya. Kalaupun misalnya tidak digunakan untuk mengajar di kelas, teacher yakin bahwa ilmu ini juga bisa berguna untuk kita sebagai pribadi. Nah, hari ini yang akan menyampaikan materi adalah teacher Agung, suami teacher Eli tercinta. Jadi mudah-mudahan kita semua sama-sama bisa belajar sesuatu siang hari ini. Dan nanti di akhir akan ada kesempatan untuk tanya jawab kalau teman-teman mau bertanya begitu ya. Teacher Agung ini sudah beberapa tahun mengajar musik di TK dan juga saat ini sampai dengan SD kelas 3. Seperti itu. Sebelum kita mulai, boleh nggak semuanya nyalain video? Teacher mau foto dulu sebelum kita mulai. Jadi kita akan foto before and after ya. Biar kelihatan bedanya before and after. Oke, kita mau foto dulu sama-sama. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Habis dulu. Oke. Sudah? Silahkan Teacher Agung. Terima kasih sayang. Oh, ya kebiasaan manggil di rumah. Ya. Oke, ya. Jadi hari ini kita bertemu untuk saya sharing tentang apa yang sudah saya pelajari sejak lama gitu ya. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya bisa belajar musik. Saya senang sekali bisa membagikan kepada teman-teman semua. Ya, memang musik ini sudah biasa terdengar ya. Maksudnya siapa sih yang nggak tahu kata musik gitu ya? Siapa sih yang nggak pernah mendengar musik? Di mana-mana pasti ada musik gitu ya. Kita naik angkot ada musik, di HP kita ada musik, di mana-mana itu ada musik. Ya, jadi sebenarnya kita sudah tidak asing lagi dengan musik
karena musik itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Dari kita bayi sampai mungkin nanti kita dipanggil Tuhan juga pasti akrab dengan musik. Ya, yang jadi masalah karena sering sekali mungkin tidak banyak orang yang begitu dalam memahami tentang musik itu sendiri begitu. Hanya paham ya musik itu ya lagu, ya nada, ya eh, yang berkaitan dengan itu begitu. Tetapi saking awamnya mungkin tidak begitu mendalam untuk memahami apa itu musik. Sehingga kalau kita tanya, mungkin pada nggak tahu mungkin pada nggak bisa menjawabnya ya, kenapa musik itu harus menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Kenapa musik itu penting begitu. Uh, Mungkin tidak banyak orang yang bisa menjawab itu. Kenapa sih musik itu bisa dipelajari di sekolah? Kenapa sih itu penting? Nah, saking awamnya kita hanya menganggap musik itu hanya pelengkapan berita saja di sekolah. Ya, jadi pelengkap saja supaya uh, sekolah itu ada seninya gitu ya. Tapi sekali lagi musik itu sebenarnya tidak hanya berbicara tentang seni gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita kita gali ketika kita mengerti apa itu sebenarnya musik. Ya, di sini hampir semua mengajar musik ya atau memang di tempatnya uh, belum ada pelajaran musiknya. Saya tidak tahu nanti saya coba mengirikan masing-masing satu persatu ya mungkin pengalaman musiknya mungkin di sana mengajar musik apa atau di sana akan ada musik apa gitu ya tapi yang paling awal saya ingin ingin sampaikan ingin sharing tentang apa itu makna musik sebenarnya. Sebenarnya musik, kenapa saya jelaskan makna musik karena sebenarnya musik itu sebenarnya kehilangan makna ya, kehilangan makna dalam arti eh, musik sebagai pendidikan itu sudah tidak dipahami lagi sehingga kita bingung mau ngajar musik itu bagaimana. Terus fungsi pendidikannya itu apa? Apakah cuman supaya anak tahu nada atau bisa membaca notasi begitu. Sebenarnya tidak hanya itu begitu, lebih dari itu. Iya, saya akan mulai dari pengertian musik dulu ya, yang selama ini tidak lengkap saya coba akan lengkapi dulu supaya itu kan jadi sebuah wawasan yang holistik bagi kita semua. Ya, jadi musik itu ya eh, memiliki arti ya kalau dari apa zaman-zaman Plato gitu ya kalau apa filsuf-filsuf itu ya zamannya ketika kemudian Yunani itu berkembang gitu ya. Jadi musik kata musik itu dari kata muse ya yang artinya itu jiwa soul ya jiwa atau soul. Jadi sebenarnya yang dimaksud musik zaman itu adalah bukan pelajaran musik yang kita kenal sekarang gitu ya, tapi bagaimana kita mengasah jiwa kita supaya kita tuh bisa menjadi pribadi yang bisa apa membawa diri kita menjadi lebih baik gitu untuk lingkungan, untuk untuk banyak orang begitu ya. Itu adalah kata muse. Nah, bagaimana mengasahnya? Disitulah uh, peran musik sebenarnya. Nah, sedangkan musik yang kita kenal sekarang itu adalah bagian kecil dari ekspresi jiwa. Jadi ketika jiwa itu berekspresi, ya sama seperti burung bernyanyi gitu ya, maka itu yang kita kenal musik sekarang, mengekspresi sesuatu melalui getaran gitu ya. Getaran itu bisa kata-kata, mantra zaman dulu ya, mantra, bisa dengan alat musik ya. Jadi sebuah ekspresi ketika jiwa kita eh, bisa terpenuhi oleh sesuatu, sesuatu itu bisa dengan pendidikan, bisa dengan hal religius. Eh, jadi kalau zaman Yunani itu mengekspresikan kepada dewa-dewa mereka, kalau kita sekarang kepada Tuhan gitu ya. Nah itu adalah musik. Jadi kenapa musik kalau ditarik lagi dari ini belum apa PPT nggak usah dulu ya ini masih pendahuluannya sebelum PPT ya sampai situ dulu aja nggak apa-apa. Jadi sebelum kita
apa ya? Jadi saya mana tadi? Sebentar, saya ingatkan lagi tadi. Iya, jadi sebuah ekspresi ya. Jadi musik yang kita kenal sekarang itu adalah ada bagian kecil dari ketika kita mengasah perjalanan kita dalam mengasah jiwa kita berekspresi terhadap sesuatu melalui getaran, suara, dan segala macam. Itu yang kita kenal musik zaman sekarang gitu. Ya. Nah, kalau kita tarik lagi ya, pengertian itu ke zaman sekarang tentang sebuah eh, jiwa ya. Jadi bagaimana musik itu bisa membantu kita menemukan eh, atau mengasah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, begitu ya. Pribadi yang lebih baik itu seperti apa, begitu ya. Eh, nah, dalam hal kita bukan bukan belajar tentang yang hal yang rohani. Kalau rohani kita belajar ke Bible, ya. Tapi kalau dalam musik itu lebih ke hal teknis seperti pengetahuan, wawasan, kemudian otot kita, motorik, keseimbangan tubuh kita. Nah itu eh, bagian dari mengasah diri gitu ya, mengasah diri. Karena diri itu tidak bisa terpisah dari jiwa kita. Ya jiwa kita itu baik sekali, tapi kalau tubuh kita yang kita tumpangi ini tidak kita asah juga, itu juga juga sama saja. Tapi bagaimana kita bisa mengasah rohani kita dan juga apa ya? Ya jadi jiwa itu sebuah keseluruhan ya, bukan hanya roh tapi tubuh kita juga gitu. Jadi musik ini lebih lebih ke dua-duanya gitu. Keseimbangan antara rohani dan spiritual dan uh, tubuh kita begitu. Nah, kita tarik lagi ke dalam dunia pendidikan. Nah, bagaimana ini bisa berguna di dunia pendidikan? Ya, jadi goal kita itu sebenarnya bukan bagaimana anak-anak itu bisa mengerti nada, bukan, tapi bagaimana keseimbangan mereka bisa bisa misalnya keseimbangan itu misal motorik kanan kirinya gitu ya. Misalnya logikanya itu dibantu oleh pelajaran musik ya. Jadi pelajaran musik yang kita kita jalani sekarang itu bukan tidak salah tidak gitu, tapi memang kurang penuh untuk kita pahami bahwa musik itu seperti apa begitu ya. Nah, kembali ke pelajaran yang saya berikan di Karis ya, itu goal saya itu bukan anak-anak bisa saya mengajar recorder tidak gitu, tapi bagaimana mereka bisa peka terhadap suara. Jadi nada itu saya tidak menginginkan ke nadanya, tapi ke suara, perpindahan suara. Uh, jadi kepekaan yang saya titik beratkan. Kemudian juga keseimbangan kiri kanan. Kadang saya ngajar drum kiri dan kanan. Jadi bagaimana keseimbangan otak kiri dan kanan. Jadi lebih ke sana. Bukan hanya mereka mampu bermain drum, mampu bermain ini, bermain itu, tidak gitu. Tapi goalnya lebih ke membantu mereka, menjadikan mereka manusia yang utuh begitu. Ya, apalagi anak-anak sekarang butuh banyak dibantu, ya, dalam hal motorik dan lain-lainnya. Nah, di sini musik sangat sangat penting sekali, punya peran, punya andil begitu ya. Karena itu musik itu penting bagi kurikulum sekolah sebenarnya, ya. Kenapa di negara-negara barat juga masuk dalam kurikulum sekolah? Ya, saya yakin Indonesia mungkin awalnya hanya mengikut saja. Eh, di sana seperti itu, diambillah di Indonesia juga seperti itu. Eh, jadi kenapa mereka memiliki pelajaran musik? Sebenarnya tujuannya itu, gitu ya. Nah, seperti di Eropa Timur setelah Perang Dunia Kedua, itu kan itu Eropa hancur ya. Eropa hancur. Nah, salah satunya mengembalikan mental mental generasi pada masa itu adalah dengan musik, begitu ya. Goalnya bukan mereka supaya paham nada, bisa bisa mencipta lagu, tidak gitu. Tapi bagaimana musik itu menjadikan aktivitas anak-anak pada waktu itu untuk sebagai trauma healing mereka. Karena korban perang itu juga anak-anak ya, karena generasi penerus negara itu kan anak-anak. Jadi menjadi sebuah pelajaran wajib di Eropa Timur waktu itu adalah pelajaran musik dan yang sangat penting. Ya, jadi melalui musik mereka akhirnya membuat sebuah goal baru dalam generasi muda pada waktu itu.
Jadi mereka ingin menciptakan generasi muda yang begini, begini, begini. Nah, itu melalui musik, ya. Pada saat itu muncul seorang tokoh yang terkenal sekali, itu Kodai, ya. Kodai itu dari Eropa Timur. Sampai sekarang sangat terkenal, metodenya dipakai di seluruh dunia. Ya, itu terkenal dengan hand sign. Nah, jadi itu hand sign itu memberikan kesibukan ke kepikiran anak-anak gitu ya. Memang melalui nada, tapi bukan hanya sekedar itu. Jadi memberikan rangsangan ke otak tentang getaran melalui nada, ya. Nah, jadi sangat penting sekali musik ya untuk jadi bagian dari kurikulum sekolah. Karena itu kita belajar musik. Jadi saya harap nanti teman-teman setelah kita diskusi hari ini, teman-teman juga punya pengetahuan ya, teman-teman juga punya punya pemahaman kenapa sih musik itu penting buat anak-anak. Jadi bukan cuma sekedar mata pelajaran tambahan supaya jadi seperti ice breaking gitu ya, supaya nggak bosan, tidak hanya seperti itu gitu, tapi punya arti yang sangat mendalam bagi anak-anak. Oke, itu sedikit pendahuluan dari saya, kenapa musik itu penting begitu ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke PowerPoint. Ya, saya akan jelaskan beberapa poin-poin yang penting ya. Oke, saya share screen dulu. Ya, jadi tema kita adalah mengajar musik untuk anak-anak TK dan anak-anak yang kelas kecil. Ya, sebentar. Oke, apakah di sekolah tempat Anda mengajar ada pelajar musik? Kemudian yang kedua, materi apa yang biasa Anda berikan kepada anak didik? Nah, biasanya kalau ada gitu, biasanya. Saya bicara biasanya. Itu hal yang paling umum diberikan tuh menyanyi biasanya ya, menyanyi. Kemudian tepuk tangan, ya. Kemudian biasanya lagi eh, menyanyi sambil eh, bergerak gitu ya. Itulah hal umum yang dalam kelas musik untuk TK dan pas kecil biasanya. Tapi kalau di kota-kota besar itu biasa diselingi nama drum band, ada TK punya drum band tuh ada. Ya, tapi hanya sebagian kecil. Tapi sebagian besar ya hanya menyanyi begitu ya. Mungkin ini kita alami juga. Jadi pelajaran musik TK masuk gurunya, kemudian kita belajar nyanyi lagu ini. Gitu. Nah seperti itu. Dalam lagu itu kita akan belajar tentang misalnya kereta api, misalnya tentang uh, taman, seperti itu. Ya, itu baik sekali, begitu ya. Apalagi anak-anak bisa kenal tentang uh, banyak hal melalui lagu. Jadi itu salah satu fungsi musik, salah satunya ya, bukan satu-satunya. Ya, tapi ya kalau pelajaran musik namanya pelajaran musik, menurut saya tidak hanya sedar itu yang harus diberikan ya. Seharusnya lebih dari itu kalau bisa. Ya. Jadi lebih dari itu maksudnya itu kalau hanya menyanyi seperti itu, kita pasti juga akan mengajarkan di pelajaran matematika. Anak mengenal uh, angka dan lain-lainnya. Terus pelajaran berbahasa, ya. Karena kalau di TK dan kelas kecil itu menyanyi nada itu tidak terlepas dari uh, pendidikan TK dan kelas kecil. Karena melalui nada biasa anak-anak tuh lebih gampang merekam sesuatu, mengulang-ulang dengan nyanyian gitu ya. Nah, apakah hal seperti itu diulang lagi di kelas musik? Uh, Menurut saya bisa dan mungkin juga tidak terus sering. Jadi bagi saya kelas musik itu punya porsi sendiri, begitu ya. Sebaiknya mengajarkan hal lain selain itu, karena uh, nyanyian itu biasa sudah dipelajari di pelajaran-pelajaran yang lainnya biasanya, ya. Tapi sesekali nggak masalah sebenarnya. Jadi sebenarnya fleksibel, tapi
Kalau bisa, dia akan memberikan hal-hal yang lain selain daripada bernyanyi. Gitu. Nah, ini apa yang dimaksud dengan musik? Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Nah, yang nomor dua, bagaimana musik dapat mempengaruhi hidup kita? Ya pasti ya, karena musik itu tadi adalah jiwa, ya. Jiwa itu dalam jiwa itu ada emosi, ya. Ketika kita senang, sedih, kita biasa memilih lagu yang sesuai dengan hati kita gitu ya. Kalau lagi patah hati, pasti cari lagu yang patah hati gitu ya. Lagi senang, kita cari lagu yang senang gitu. Jadi uh, musik itu dapat mempengaruhi kita. Misalnya kita lagi lemas, kita ingin sesuatu yang semangat, kita cari lagu yang semangat untuk bisa kita jadi tambah semangat. Jadi bisa. Kenapa bisa? Ya, nah ini ada sainsnya lagi ya. Oke, berikutnya. Oh, nah ini tadi ya. Nah, karena ya kita itu dalam hidup kita itu adalah uh, hidup dalam ritme ya. Jadi setiap orang itu punya ritme gitu ya. Jadi ritme itu ini agak susah menjelaskan ya. Ya, jadi ritme itu adalah kalau kita tarik ke motif yang paling kecil ya, misalnya ini diri kita. Nah, ritme yang paling kecil dalam diri kita itu adalah detak jantung kita, ya. Itulah ritme tubuh kita. Jadi detak jantung itu adalah durasi. Detak itu tidak bisa mundur lagi. Dia akan selalu seperti jam gitu ya. Nah, itu adalah ritme. Itu adalah ketukan ya. Nah, diri kita ini punya ketukan, punya metronom. Ya, itulah jantung kita. Nah, setiap karena kita punya detak jantung ya, maka kita hidup ya kan. Nah, ini agak susah ini. Jadi dalam musik ya, detak jantung itu ya, bahasa musik itu adalah ritme ya. Nah, jadi eh, ritme itu adalah pattern. Pattern itu adalah pola ya, pola ritme. Nah, diri kita ini terdiri dalam bermacam-macam jutaan pola ya, pola atau ritme. Sel kita itu adalah pola ritme. Jadi kita bisa dikatakan kita ini adalah makhluk ritme. Kulit kita ini adalah ritme. Ya, keseharian kita itu adalah ritme. Jadi kita punya ritme masing-masing. Culture kita adalah ritme. Ya, jadi kalau kita belajar musik zaman dulu sebenarnya seperti ini gitu ya. Kita belajar ritme tentang dari awal dari esensi kita sebenarnya sebagai manusia. Nah, nah ini sebuah pola pattern ya. Hampir semua benda baik atau benda objek hidup mati memiliki pola atau ritme atau pattern ya. Contohnya detak jantung, keluar masuk nafas nih ritme, aliran darah kita ada ritmenya, buka tutup mata itu ada ritmenya, berbicara itu juga ada ritmenya. Bahasa yang saya gunakan ini adalah ada ritmenya, ada tatanannya ketika keluar. Jadi kita ini hidup dalam ritme. Jadi kita ini adalah makhluk ritme sebenarnya. Makhluk musik, iya. Jadi kita ini sebenarnya adalah musik. Ya, jiwa yang saya jelaskan tidak ada adalah jiwa. Jadi ini lebih kalau ini adalah yang kita tarik lebih dalam lagi. Nah, karena manusia dan musik terdiri dari struktur ritme, maka kita sangat mudah bagi musik untuk dicerna oleh manusia. Jadi getaran seperti lagu-lagu itu gampang dicerna karena getaran itu adalah ritme, punya pola, punya pattern ya. Getaran yang suara yang kita keluar ini punya pattern, musik yang keluar yang saya dengar itu ada patternnya sehingga saya pahami. Begitu. Setelah pahami, saya bisa
pattern itu bisa saya cerna oleh jiwa saya rasakan. Ya, indera saya itu bisa mencerna pattern-pattern itu. Nah, ini dalam tapi hanya sebagai wawasan eh, ini saja ya. Nggak perlu dimasukkan ke hati. Terlalu berat. Biar saya saja. Oke, sebentar. Nah, rimel pattern itu mengandung unsur durasi ya, waktu dan ruang spasial. Nah, dalam pelajaran musik, durasi dan ruang atau spasial ini sangat penting sekali. Nah, bagaimana kita mengajar anak-anak tentang durasi dan spasial? Nah, ini yang saya angkat dalam pelajaran musik di Karis sebenarnya. Jadi saya bukan ngangkat tentang nada, tidak. Tapi saya lebih dalam dari itu. Jadi saya tarik mundur lagi ke intinya begitu ya. Karena nada atau suara itu hanya kulitnya saja sebenarnya. Tapi yang penting itu adalah intinya itulah durasi dan ruang, ya, waktu dan spasial. Bagaimana cara mengajarnya? Nah, manfaat dari belajar durasi, waktu dan spasial ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Nah, misalnya kalau ada anak-anak dia nggak bisa diem atau keseimbangannya itu perlu, misalnya suka nyenggol-nyenggol gitu, kadang jalan suka nyenggol sana, nyenggol sini. Nah, itu kalau saya memberikan pelajaran di musiknya itu adalah tentang ketukan, ya. Bagaimana dia harus belajar tentang ketukan yang stabil. Nah, seperti kalau di TK saya masih drum. Satu, dua, satu, dua, kanan, kiri. Dan ini bagi anak-anak kecil sangat susah sekali. Ya, bagi kita sih gampang, tapi bagi mereka itu adalah sebuah terapi gitu ya. Ini sangat penting sekali. Karena untuk mereka memahami waktu, satu ada space, dua itu harus ada uh, keseimbangan, kesamaan. Nah itu keseragaman. Nah itu penting dipelajari bagi anak-anak usia TK. Karena itu saya mulai dari TK itu adalah pelajaran tentang durasi, waktu atau ruang spasial. Karena problem anak-anak sekarang ini mereka butuh ditolong di sini, begitu di pendalaman ritme ini. Ya, kalau nanti mereka sudah paham ini, ya, nanti mereka SMP SMA itu akan lebih cepat mencerna sesuatu, ya, karena sudah secara nggak langsung mereka sudah belajar tentang durasi, mereka akan lebih 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 apa ya, lebih bisa mengontrol dirinya gitu, karena yang dilatih itu sebenarnya jiwanya, tubuhnya, gitu, bukan emosinya. Yang dilatih itu kestabilan eh, bagaimana mereka mengontrol diri mereka, begitu ya. Nah, itu yang saya berikan ke anak-anak di TK Karis, begitu. Caranya ada bermacam-macam, gitu ya. Caranya ada bermacam-macam. Dan saya sangat berterima kasih, saya sangat mengapresiasi sekali Karis mau apa ya bersedia untuk saya bisa membagikan apa yang saya pikirkan begitu ya. Karena tidak banyak sekolah yang rela untuk saya obrak-abrik apanya ya, pembelajarannya begitu ya, seperti itu. Dan saya cukup melihat ada apa ya, perbedaan antara generasi yang lama dengan yang saya coba tata begini itu ada apa ya, saya melihat ada peningkatannya begitu dari segi mereka memahami uh, ritme ini gitu.
Dan semakin mereka bertumbuh, mereka akan semakin musikal. Seperti itu. Ya. Nah, oke. Nah, ini tadi yang sudah Nah, ini tadi sudah kita bicarakan ya, hubungan musik tadi. Ya, yang terakhir tadi musik dan membantu mengasah pikiran, logika, kepekaan tertentu seperti intuisi, spasial waktu, dan banyak lagi. Nah, itu eh, kenapa penting ya? Nah, seperti itu. Nah, tujuannya sebenarnya goal tertinggi dari musik adalah musikalitas. Ya, kemampuan seseorang dalam mengelola ritme dirinya. Ya, jadi dirinya. Bukan mereka jago nyanyi, enggak gitu. Jadi kenapa musik itu penting oleh orang-orang yang mereka bisa nyanyi atau mereka juga nggak senang nyanyi. Kenapa mereka harus melewati pelajaran musik ya? Karena karena mengajarkan hal seperti ini begitu ya. Mengajarkan kemampuan seorang dalam mengelola ritme dirinya, kepekaan terhadap ritme yang ada di sekelilingnya karena sekeliling itu penuh dengan ritme gitu ya. Orang lain itu adalah ritme. Nah, itu kita bagaimana peka dengan orang lain itu karena kita harus mengetahui ritmenya seperti apa. Kita bisa membaca ritme orang tersebut begitu. Dalam bahasa lebih awam adalah kemampuan seorang dalam self mastering begitu ya. Oke, jadi pelajaran musik ini sebenarnya sangat bersentuhan dengan pelajaran spiritual sebenarnya. Ya, karena kalau pelajaran musik ini tanpa spiritual, ya, ini mungkin apa ya, jadi sesuatu yang sebenarnya sia-sia. Karena ini adalah sebuah apa ya, hal yang harusnya bersama-sama dikerjakan, begitu. Karena ini menyangkut masalah self mastering. Oke, definisi yang kurang tepat pada umumnya musik harus diartikan sebagai kemampuan seorang dalam bermusik, ya. Nah, ini kurang tepat sebenarnya ya. Bukan salah tapi kurang tepat. Diartikan sebagai kemampuan seorang yang pintar musik, pintar main gitar, pintar nyanyi, pintar berpaduan suara, ya. Jadi yang nggak bisa nyanyi itu tidak punya musikalitas ya. Sebenarnya itu kurang tepat begitu. Nah, dan yang lebih salah lagi, menganggap musik itu hanya sebagai satu alat yang bisa berbunyi ya, atau nyari aja alat musik seperti itu. Tidak, karena alat musik hanyalah produk dari kebudayaan untuk membantu orang itu berekspresi. Oke. Nah, ini tadi manfaatnya ya. Untuk logika, melatih motorik kasar dan halus, kemampuan spasial, melatih fokus, melatih kerjasama ya. Karena dalam musik juga tidak hanya uh, kita melatih diri, tapi bagaimana hubungan dengan orang lain, sensitivitas pendengaran, daya ingat, empati, ya masih banyak lagi. Nah, oke. Jadi itu kenapa musik itu penting untuk menjadi bagian dari pelajaran uh, di sekolah, ya. Jadi bukan supaya mereka. Nah, problemnya ya yang biasa saya jumpai itu mereka yang jago musik mereka akan berkembang gitu, yang nggak jago musik semakin benci musik ya. Mereka benci dalam arti cuma nyanyi doang, aku nggak bisa nyanyi gitu ya. Nah seperti itu. Jadi akan ada pemisahan antara yang berbakat dan nggak berbakat gitu. Nah masalah pintar nyanyi atau tidak pintar nyanyi, bisa musik tidak bisa musik, itu di luar pelajaran musik sebenarnya. Silakan berkembang di luar pelajaran musik ya. Tapi yang dikembangkan musik itu adalah kemampuan-kemampuan seperti tadi untuk menolong anak-anak supaya bisa mereka uh, bisa mempunyai item-item dari manfaat-manfaat musik itu tadi melalui musik gitu. Supaya menolong mereka di hal-hal lain ya dalam kehidupan mereka, entah itu dalam memahami matematika, memahami kimia, memahami biologi seperti itu. Jadi membantu mereka untuk hal itu. Mengasah konsentrasi, bukan mengasah konsentrasi untuk bernyanyi, bukan. Mengasah konsentrasi untuk hal-hal lain. Seperti itu. Kenapa penting musik? Seperti itu. Bukan mengasah konsentrasi untuk main piano, bukan. Tapi untuk hal-hal lain. Jadi kita membantu mereka untuk membentuk uh,
membantu mereka di hal-hal lain sebenarnya. Jadi itu pentingnya pelajaran musik. Jadi sudah mengerti ya kenapa penting pelajaran musik di sekolah untuk membantu anak-anak itu. Yang terlebih, bukan terlebih ya, yang sama pentingnya juga adalah eh, bagaimana musik itu bisa menjadi makanan jiwa mereka. Makanan jiwa itu artinya apa ya? Bisa ekspresi, bisa mengekspresikan diri, bisa. Tapi kan ada juga yang tidak bisa mengekspresikan dengan musik juga ada. Eh, hanya mendengarkan tapi jadi senang juga. Itu adalah makanan bagi jiwa ya. Jadi bagaimana musik itu punya arti bagi kehidupan kita pribadi ya, bagi orang lain seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Ya, sebelum ke lebih spesifik tentang apa ya, tentang pembelajaran yang nanti akan kita berikan, mungkin ada yang mau bertanya dulu sampai sini. Ya, supaya nanti nggak salah. Nanti ini kan tentang filosofi ya. Apa kalian mau bertanya? Setelah itu kita akan bicara tentang pembelajarannya supaya nanti nggak campur-campur aduk begitu. Ada yang mau bertanya setelah dengan apa yang saya jelaskan tadi tentang manfaat, tentang kenapa penting, filosofinya begitu. Ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas semua? Atau saya tanya ya, kalau nggak ditanya saya tanya. Ya, kalau di Sumba sana apa pelajaran musiknya yang diberikan untuk anak-anak? Kalau dari Sumba, Jawab langsung, teacher. ya boleh Jawab langsung. langsung di sini atau Rocat? Oh, di situ saja. Kami belajar ini. Di sana Kami saja. belajar ketukan, teacher. Wah. Ritme, kemudian musikal. Iya. Iya. Ya kadang saya di WA dari Sumba untuk ditanyakan. Ya. Tapi yang saya paling takutkan sebenarnya itu kalian itu tidak mengerti kenapa harus ketukan gitu. Kenapa harus belajar ketukan nah, gitu. Kenapa bukan yang lain? Seperti itu. Ya toh? Kenapa harus ketukan? Tahu nggak? Ya. Mereka bilang tahu, teacher. Ya, oke. Ya. Ya karena itu kita bertemu hari ini ya, supaya saya bisa bisa menjelaskan kenapa sih ketukan, kenapa sih harus ini gitu ya, kenapa harus itu gitu. Supaya tidak hanya mencontoh saja, supaya tahu esensinya itu apa gitu. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Oke, berarti dari Kasumba ya. Kalau dari Flores, kira-kira memberikan apa di sana? Nggak ada kami, teacher. Oh, di sana ada musik, ada belajar musik. Nggak ada, kurikulumnya nggak ada yang musik. Oh, nggak Nggak ada. masuk. Nggak Iya. masuk ya? Iya, Oke. hanya mungkin kalau dalam pembelajaran kayak dimasukkan kayak ada sebelum mulai nyanyi kayak gitu. Terus diiringi gitar kayak gitu. Iya, 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 iya. Ya, oke. Paling tidak saya bisa mengerti situasinya bagaimana di sana gitu ya. Tentang hal-hal yang berkaitan dengan musik. Oke, terima kasih dari Flores. Ini Teacher Hadi di mana ya? Di Sumba, di Sumba. Oh, Ada Sumba. perwakilan sudah selesai. Oh, Sumba sama-sama Sumba. Oke, oke, oke. Sumba. Iya, betul. Coba yang Mentawai. Coba. Mentawai. Di Mentawai kami pakai kurikulum yang dari Karis juga. Jadi sekarang anak-anak belajar tentang hand musical sign itu. Oh, hand sign ya. Iya. Terus pola 1 2 3 begitu sih ya. Oh, oke. Ya, ketukan ritme ya. Iya. Ya, berarti sama dengan yang di Karis. Ya, Sumba juga sama. Oke. Terima kasih. Kalau Morotai.
ngajar DJ-nya kita. Lebih tepatnya mirip juga seperti di Mentawai. Ya, Suaranya kurang keras, Sarah. Kalau di Morotai sama sebetulnya, sama seperti Mentawai dan juga Sumba, karena memang kurikulumnya kan dari waktu itu menggunakan kurikulum itu begitu. Teacher, tapi sejujurnya adalah kadang kita lihat ada beberapa hal, misalnya seperti ketukan. Oke, ketukan mungkin kita masih bisa gitu ngajarin. Terus musical hand sign juga masih bisa. Tapi ada yang beberapa yang harus kayak apa ya? Itu pola, ada pola 1, 2. Nah, itu benar-benar sudah tidak mengerti itu sebenarnya maksudnya apa gitu. Jadi akhirnya kita ulangi dan juga hanya mengajar mereka untuk mengenal instrumen musik gitu-gitu aja sih, teacher. Oke, ya, terima kasih. Wah, saya kaget ternyata apa yang saya buat dipakai di sana juga, di Sumba, di tempat-tempat lain juga. Ada yang lain lagi? Dari mana? Oke, ini cuman berarti dari Sumba, Flores, Morotai, Mentawai ya. Oke. Serui gimana Serui? Serui mana Serui? Ada Marius. Oh, mana tadi? Oh ya, Marius. Oke, di Serui nyanyi untuk anak-anak di sekolah selama ini belum seperti itu, karena kami di sini juga masih belum jadi keluar di tempat banyak ibu sudah dapat tempat, jadi untuk kurikulum belum ada di situ, belum kami siapkan itu. Jadi tidak ada musik bisa gitu. Oke. Berarti masih belum berarti ya kalau dari Serui ya. Enggak apa-apa. Tapi saya cukup terkejut ternyata apa yang saya buat dipakai juga di daerah-daerah. Nah, tapi saya juga punya ketakutan gitu ya, karena teman-teman mungkin hanya sekedar membaca saja apa yang saya tulis gitu ya, kurikulum, tapi kan situ tidak ada penjelasannya. Nah, saya takut teman-teman itu tidak paham seperti tadi pola itu apa, maksudnya pola 1, pola 2, pola 3 gitu. Nah, jadi saya sangat bersyukur sekali kita bisa bertemu ya, untuk bisa meluruskan atau bisa bertukar pikiran tentang kurikulum yang saya buat yang dipakai teman-teman gitu. Oke. Nah, harapan saya ya, setelah teman-teman tahu sedikit tentang filosofinya, itu bisa mengembangkan sedikit di tempat teman-temannya, karena tidak mungkin di Malang saya tidak tahu, mungkin berbeda dengan daerah teman-teman secara fasilitas, mungkin secara lain-lainnya, anak-anaknya, kulturnya begitu ya. Saya takut dan saya yakin pasti berbeda sekali begitu ya. Karena itu mungkin yang saya berikan di sini mungkin cocok atau mungkin perlu ditambahkan lagi dengan anak sana begitu. Karena berbeda. Anak-anak di kota dengan anak-anak yang di desa itu berbeda sebenarnya. Karena kalau ritme itu anak-anak di pedalaman tuh lebih jago daripada anak-anak di Malang sebenarnya. Karena motorik mereka itu sebenarnya lebih bergerak daripada anak-anak di kota Malang. Mainnya tuh di pohon, di sungai, di hutan gitu ya. Kalau di sini kan tubuh itu nggak banyak bergerak sebenarnya. Kalau di kota-kota besar. Makanya mereka butuh sekali ditolong sebenarnya di kota besar. Untuk mereka bisa, tubuh mereka itu bisa bergerak. Nah, kalau di
di daerah teman-teman saya yakin mungkin sudah lebih ketukan tuh lebih fasih daripada anak-anak di kota, ya. Apalagi kalau di Malang ini juga ada desa itu, anak-anak desa tuh pinter, mereka main gendang tuh mereka lebih jago gitu, ya. Nah, harapan saya itu bisa lebih berkembang, ya. Cara berkembangnya kita mengamati budaya yang ada di sekitar teman-teman. Budaya itu seperti apa, begitu. Nah, bisa masuk unsur budaya. Misalnya di sana tuh berkembang TIFA, ya. Kita bisa masukkan pola ritme TIFA, permainan TIFA di sana seperti itu. Jadi nggak mesti ikut yang seperti saya kerjakan sini, ya. Tapi yang pasti bagaimana kita paham supaya mereka mengerti menggunakan kiri dan kanan mereka, ya, secara selaras, ya. Dan entah itu dalam bentuk yang sederhana sampai dengan yang lebih rumit. Nah, seperti itu. Jadi ketukan-ketukan ritme tradisional itu sangat penting sekali untuk kita bawa ke sekolah kita di tempat teman-teman. Begitu. Ya, jadi saya harap bisa lebih berkembang lagi daripada yang saya berikan sini. Kalau saya itu pola 1 itu adalah pola yang paling sederhana. Ya, contohnya itu misalnya kanan, kiri. Pola 2 bisa kanan, kanan, kiri, kiri. 3 bisa kanan, kanan, kiri, kiri, pegang hidung, pegang mana gitu ya. Nah, itu bisa dikembangkan sendiri-sendiri. Ya, nggak mesti ikut saya persis plek dengan saya, itu nggak mesti, ya. Karena anak-anak di sana bisa berbeda, bisa butuh tantangan yang lebih karena mereka tuh gampang banget kan, kita sudah tahu. Mereka butuh tantangan yang lebih. Silakan dibuat gitu ya. Seperti itu. Karena saya yakin motorik anak-anak di daerah sana lebih jago-jago daripada anak-anak di kota, ya, seperti di Malang ini. Begitu. Nah, itu tadi tentang ketukan ya. Jadi tentang kita belajar ketukan. Kalau teman-teman membaca yang saya buat itu ada pola 1 sampai berapa belas gitu ya. Nah, itu adalah variasi sebenarnya. Variasi yang saya lihat anak-anak sini sulitnya di mana, itu yang saya drill, saya latihkan ke anak-anak begitu. Semakin jago anak-anak, semakin cepat bisa, saya akan cari pattern yang berikutnya yang lebih sulit lagi begitu. Nah, seperti itu. Jadi tidak mesti ikut pola yang saya buat gitu. Silakan kembangkan. Karena di tempat teman-teman saya yakin anak-anaknya juga berbeda dengan anak di Karis. Tapi yang penting sudah mengerti landasan berpikirnya. Kenapa kita melatih itu begitu. Itu yang sebenarnya yang lebih penting. Tentang pola itu bisa kita kembangkan sesuai dengan kreativitas kita sebenarnya. Iya. Nah, yang berikutnya, ya kita coba, saya juga memberikan tentang hand sign ya, hand sign. Nah, hand sign ini yang sudah terkenal sekali dari, yang saya bilang tadi, dari Kodai, dari Eropa Timur, ya. Nah, akhirnya Kodai ini bisa mengembangkan belajar nada do, re, fa, sol, la, si, do itu dengan cara yang lebih mudah, ya, dipahami anak-anak. Karena sebelum itu, anak-anak susah membayangkan nada, gitu ya. Membayangkan suara itu susah. Nah, karena itu dipakai gerakan tangan. Seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Nah, fungsi lainnya itu adalah ketepatan nada anak-anak, melatih suaranya mereka. Suara yang bagaimana suara getaran itu atau pitch-nya itu ukuran nadanya itu bisa tepat ya, lebih tepat ketimbang anak-anak belajar nada tanpa hand sign ya. Nah, jadi yang dipelajari di belakang itu selain nada adalah ketepatan ya, ketepatan nada ya. Jadi bagaimana suara itu bisa lebih bernada sebenarnya. Lebih ketika kita ngomong sehari-hari, bagaimana supaya ada intonasinya, ada nadanya, begitu, nggak flat gitu. Jadi untuk itu mereka perlu belajar nada sebenarnya. Bukan cuma mereka
bisa belajar nyanyi, tidak. Ya, supaya pelafalan mereka pun bisa lebih jelas. Nah, seperti itu. Artikulasi, ya, artikulasi. Kalau dalam bahasa musik itu artikulasi. Nah, kenapa saya ajarkan itu di Karis? Salah satunya itu untuk belajar ketepatan nada, fokus untuk ketepatan yang saya ajarkan. Iya. Jadi bukan hanya sekedar anak-anak itu bisa nyanyi dengan merdu indah, tidak gitu. Tapi yang saya kerja tuh hal-hal lain di luar itu sebenarnya di musik, melalui musik. Seperti itu. Ya. Karena kalau kita belajar nada itu belajar tinggi dan rendah gitu ya. Seperti itu. Belajar gravitasi itu ada lagi nanti, itu dalam lagi. Selain belajar spasial dan durasi tadi, itu hal yang lain lagi. Itu panjang sekali kalau dibahas. Oke, tapi kira-kira sepintas itu yang saya ajarkan ke anak-anak kelas kecil begitu ya. Nah, yang baru-baru saya berikan itu kombinasi dengan fluid gitu ya, fluid parkir gitu. Itu saya kombinasikan ke anak-anak sekarang ke anak TK ya. Jadi meniup, kadang anak TK tuh susah meniup loh, ya. Apalagi yang masih toddler, masih preschool, itu meniup itu adalah hal yang sangat-sangat sulit bagi mereka. Nah, itu bagiannya mengajar meniup sambil memukul. Nah, begitu. Dengan peralatan yang gampang didapat sehari-hari gitu ya. Sendok, garpu. Sendok itu pasti kanan, garpu itu pasti kiri. Nah, kita ngajarkan juga. Megang sendok itu tangan kanan, garpu tangan kiri, begitu ya. Nah, pakai panci, pakai macam-macam yang gampang kita temukan. Jadi itu yang saya berikan ke anak-anak di Karis ya, selama pandemi ini. Begitu. Jadi inti dari belajar ketukan ya itu untuk belajar menata ritme kita gitu ya. Menata ritme ya, karena kita ini adalah adalah makhluk ritme. Kita menata diri kita melalui ritme ya. Begitu. Jadi itu adalah kenapa saya berikan ketukan ya, belajar ketukan di Karis. Jadi teman sekarang tahu ya kenapa ketukan ya, begitu. Tapi kalau ada lagu-lagu sebenarnya nggak masalah, belajar nyanyi nggak masalah. Tapi akan lebih bermanfaat lagi kalau kita mengerjakan yang sesuatu yang seperti ini begitu ya, selain daripada bernyanyi. Ya, bernyanyi itu tetap penting gitu. Ya, bukan salah, tidak. Itu juga penting. Ya, tapi kita juga berikan hal-hal lain yang bisa membantu mereka. Begitu. Oke, sampai ini ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan. Ya, silakan Teacher Faith. Saya bukan guru musik, tapi saya lagi susun kurikulum musik untuk tahun depan di SD kelas 1 sampai 3. Nah, pertanyaan saya dua. Yang pertama, apakah itu penting anak-anak belajar membaca musik secara notasi? Kami di Barat belajar notasi, tapi tidak tahu, kalau lihat di sini cara musik saya tidak ngerti itu pakai angka. Iya. Jadi yang mana, apakah dua-dua perlu diajar, dan kalau ya, mulai umur berapa mereka bisa belajar itu? Kalau notasi, saran saya untuk di sekolah ya, itu kelas 5, kelas 6. Karena itu belajar membaca simbol sebenarnya. Untuk di bawah itu sebenarnya kita belum terlalu penting untuk belajar simbol. Seperti itu. Tapi memang kadang-kadang ada anak-anak yang mereka punya berkelebihan khusus, punya bakat khusus, itu mereka kadang kursus segala macam, itu tidak masalah mereka belajar. Tapi yang kita hadapi di sekolah itu kan tidak semua anak punya bakat di musik begitu ya. Jadi untuk pengenalan simbol itu, kenapa? Kalau pakai angka mulai di kelas berapa? Pakai angka sama. Karena itu kita sudah masuk ke simbol, ke matnya musik. Ya, jadi ke matnya musik itu saya rekomendasikan kalau di daerah itu mungkin kelas 5 atau kelas 6.
Kalau di kota itu mungkin bisa kelas 3 4. Tapi itu pun sangat sangat basic sekali sebenarnya. Tidak tidak harus dengan rules yang ada di rules math-nya musik yang ada di ini. Karena saya mengajari musik di notasi di kelas 3 itu masih berupa gambar-gambar saja. Supaya mereka paham hanya gambar saja. Oh, gambarnya seperti ini, tapi belum ke hitung-hitungannya saya tidak berikan ke mereka. Hanya mereka supaya paham gambarnya saja, mengerti gambarnya. Tapi untuk nanti setelah kelas 5, kelas 6 itu sudah mulai menghitung nada. Nah, itu ada math-nya. SMP gitu. Tapi sebenarnya itu juga tidak terlalu penting sebenarnya gitu. Kalau bagi saya begitu. Yang penting mereka itu bisa ya penting berarti bukan tidak penting ya. Bukan hal mendasar untuk dipahami oleh anak-anak sekolah sebenarnya. Tapi untuk anak-anak berbakat ya itu penting. Karena mereka akan mengembangkan bakat mereka. Tapi untuk anak sekolah itu tidak begitu penting apalagi di daerah. Ya. Yang Sama perlu ada pertanyaan kedua. Kenapa? Sama saya ada pertanyaan lagi. Oh ya, silakan. Ini kami di Karis Sumba pakai kurikulum K13. Ya. Nah, saya tahu Karis Malang mungkin mau ganti ke K13, betul? Oh, saya tidak tahu. Saya pernah dengar Dalam proses. Oh ya, jadi yang saya bingung mungkin Teacher Agung atau mungkin Teacher Lely juga ada saran bagaimana campur yang menurut Teacher Agung penting dengan K13 yang itu satu pelajaran SPDP yang termasuk art, musik dengan tarian. Jadi kita sekarang masih punya art dengan musik, tapi kurikulumnya seperti itu dari K13. Jadi saya sedikit bingung apa yang penting harus ditarik, apakah musik bisa dicampur dengan tarian itu, atau saya tidak tahu kalau ada yang punya pengalaman K13 atau nasihat bagaimana kita jalan dengan ini. Ya, jadi dulu saya sudah mengajar musik itu dari tahun 2007 di Jakarta. Itu kami memakai sekolah itu ya, memakai kurikulum dari pemerintah ya. Jadi sudah ada buku-buku yang harus diikuti. Dan saya pengalaman itu sangat buruk sekali bagi saya. Bagi anak-anak juga, terutama bagi anak-anak, karena memaksakan sesuatu yang seharusnya itu tidak apa ya, itu memaksakan bagi anak-anak tanpa mereka mendapatkan dasar sebenarnya untuk mereka bisa memahami itu sebenarnya. Tiba-tiba langsung mereka membaca tentang itu. Nah, yang saya persiapkan di Karis sebenarnya adalah untuk mereka bisa menghadapi itu dengan lebih santai sebenarnya. Ketika kalau itu nanti terjadi. Karena itu saya persiapkan dari toddler untuk mereka nanti siap. Supaya cara berpikir mereka nanti, cara berpikir musik mereka bisa sama dengan cara berpikir musik anak-anak mungkin di Amerika, di Eropa tentang bermusik begitu. Itu yang saya persiapkan. Nah, kebanyakan di sekolah-sekolah lain itu mereka tidak siap. Tiba-tiba mereka tidak tahu apa-apa, mereka dapat nada. Jadi mereka nggak punya konsep berpikir apa itu nada, fungsinya apa. Nah, begitu hanya mereka cuma tahu itu untuk bernyanyi. Jadi yang berkembang ya hanya anak-anak yang memiliki bakat. Yang tidak punya bakat mereka akan semakin benci musik begitu. Karena musik itu rumit, ya saya mau belajar yang gampang saja. Saya dengar lagu, saya nyanyi, selesai. Ngapain belajar yang rumit-rumit seperti itu gitu. Akhirnya banyak orang yang tidak mau mengetahui musik secara mendalam, akhirnya hanya begitu saja. Yang suka semakin suka, yang benci semakin benci. Nah, itu adalah hambatan yang saya jumpai ketika saya mengajar dengan kurikulum nasional sebenarnya. Dulu sebelum saya di Karis. Karena itu saya sangat senang di Karis, saya bisa mengembangkan apa yang saya pikirkan. Saya bisa kasih step-step ke anak-anak supaya mereka bisa nantinya bisa paham itu dengan lebih mudah begitu. Seperti itu. Jadi menurut saya
Terima kasih, teacher. Ya, ya seperti itu. Iya, Teacher V tidak perlu memaksa. Ya. Memang kalau kita pakai K13 itu kan ada buku panduan juga ya dari pemerintah. Ada buku siswa, ada buku guru gitu. Dan di situ sebetulnya kalau bicara apa mereka sudah merancang untuk menggabungkan pelajaran-pelajaran, misalnya belajar tentang PKN gitu ya, belajar tentang PKN tentang Pancasila misalnya. Pancasila simbol-simbol, terus SBDP-nya masuk lagu tentang Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, itu dimasukin jadi satu begitu. Nah, hanya dengan hal-hal seperti ini kita perlu hati-hati bahwa yang namanya tematik menggabungkan materi itu bukan hanya karena asal mirip gitu ya, terus oh ya sudah bisa disambung-sambungkan begitu. Intinya jangan maksa. Kalau memang itu tidak bisa jadi satu, lebih baik berdiri sendiri. Gitu. Kalau kita masih bisa atur berdiri sendiri ya nggak apa-apa berdiri sendiri, karena kalau kita paksakan anak-anak nggak akan dapat apa-apa. Civiknya misalnya PKN-nya mereka nggak dapat, musiknya nggak dapat begitu. Untuk terus misalnya bahasa Indonesianya tentang mengarang cerita tentang Pancasila begitu. Itu juga nanti nggak kuat begitu. Itu yang perlu hati-hati dengan K13. Jadi memang semuanya sudah di blend jadi satu oleh pemerintah di buku itu ya, tapi kalau kita hanya sekedar mengikuti saja, resikonya adalah anak-anak belum tentu belajar mendalam. Gurunya juga pusing ngajarinnya. Jadi memang kalau memang tidak bisa disatukan, jangan disatukan. Nggak masalah kalau kita mau menyampaikan yang bisa kita integrasikan bisa, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, berdiri sendiri seperti itu. Begitu sih Teacher Faith. Thank you. Ya, silahkan teman-teman yang lain mungkin. Mungkin dalam praktek mengalami kesulitan. Silakan Teacher Hadi. Dari saya, Teacher. Ya, hubungan Teacher Faith adalah kepala sekolah di sini dan saya mengajar musik. Ini ada kaitannya juga dengan pelajaran musik yang saya bawa selama ini begitu. Jadi pada awal saya mengajar musik itu saya dapat referensi dari Teacher Agung sendiri dan saya coba mengotak-atik di channelnya Teacher Agung mengajar musik begitu. Karena jujurnya saya tidak ada referensi untuk melihat gambaran tentang harus mulai dari mana begitu. Dan karena memang tidak ada buku panduan begitu. Sorry Pak, tidak ada buku panduan untuk melangkah step by step begitu. Jadi cara saya mensiasatnya adalah dasar apa yang perlu saya sampaikan ke anak-anak begitu. Jadi yang dibahas tadi tentang hand sign, kemudian ketukan, itu juga di sini saya sudah menerapkan ke anak-anak. Dan memang beberapa anak juga tepat sekali melakukannya, ya banyak anak-anak juga butuh belajar banyak karena kondisi sekarang kan online, jadi agak sulit untuk memantau kondisi mereka begitu. Dan beberapa bulan yang lalu karena kami mengikuti kurikulum 13, K13, jadi saya cek di buku kurikulum 13 itu bahwa yang disampaikan di situ juga sudah dipelajari juga begitu, tentang bernyanyi begitu, kemudian juga ketukan-ketukan itu sudah diajari sebelumnya begitu. Nah, dan saya perlu sebagai guru musik, saya juga perlu melihat gambaran karena saya yakin bahwa setiap anak itu berbeda ya. Teacher Agung sudah sampaikan tadi tentang mungkin ada yang suka sekali musik karena memang bakatnya di situ, ada juga yang tidak suka begitu. Dan kita sebagai guru memastikan bahwa mereka juga walaupun tidak suka, tapi kita memaksakan mereka untuk mereka punya gambaran tentang musik begitu. Nah, saya mungkin bisa tolong dijelaskan lagi Teacher Agung bagaimana untuk supaya kami yang sebagai guru musik juga punya bekal dasar-dasar yang paling penting sebenarnya yang harus diajarkan ke anak-anak itu
sebenarnya apa. Walaupun tadi sudah disampaikan, maksudnya saya masih belum dapat, saya masih belum dapat yang intinya begitu, karena dalam kondisi tanda kutip sekarang kan masih online gitu. Jadi ya itu tadi sulit untuk memantau kondisi anak-anak gitu. Jadi mungkin bicara Agung punya solusi untuk hal itu. Ya, kalau sebentar saya tutup dulu ya, hujan soalnya. Tutup pintu dulu. Iya, kalau saya selama pandemi ini saya lebih fleksibel sebenarnya. Jadi saya tidak menetapkan standar khusus ke anak-anak ya, karena memang situasinya ya seperti ini. Jadi kita harus memang belajar sebagai pendidik ya lebih berfleksibel terhadap target-target kita begitu ya. Kalau saya sih melihat yang saya lihat tuh anak-anak bagaimana mereka mau berusaha ya, walaupun mungkin hasilnya tidak seperti kita harapkan, tapi saya melihat usaha mereka, ya itu saya sangat senang sekali begitu ya. Jadi saya lebih kalau untuk target saya lebih fleksibel ke anak-anak sekarang. Ya karena memang mau bagaimana lagi, nggak ada cara lain gitu. Seperti itu. Dan saya juga tetap membantu kalau misalnya, jadi ada beberapa anak-anak itu orang tuanya kadang WA saya, teacher ini nggak bisa, sudah berikan nggak bisa. Nah yang tidak bisa itu saya kadang saya kunjungi rumahnya, ya begitu. Saya janji sama orang tuanya, saya coba janji sama anaknya, saya ke rumahnya, saya ajari secara langsung. Ya tentu dengan seizin mereka ya, seperti itu. Jadi memang ada target besar yang harus kita capai, ya. Tapi memang juga harus ada kondisi-kondisi tertentu yang kita tidak bisa paksakan juga. Situasi seperti ini begitu. Tapi ya semua harus terjadi. Anak juga harus ada nilainya, harus ada assessment-nya begitu. Nah, jadi saya lebih menurunkan target-target yang jadi standar saya untuk menilai gitu ya, saya turunkan. Dan saya juga paham ya sebenarnya gurunya anak-anak itu kan orang tua mereka sekarang ya di rumah sebenarnya. Gitu, kita hanya menyampaikan materi melalui video, melalui Google Classroom gitu. Yang berusaha keras itu sebenarnya orang tuanya ya, yang di rumah sebenarnya. Yang di rumah itu juga belum tentu punya pemahaman yang sama dengan kita tentang apa yang kita ajarkan gitu. Mereka juga berjuang untuk bisa mengajarkan anak-anaknya gitu. Ya, jadi ya sekali lagi ya saya tidak pernah, kalau saya sebagai guru musik ya, saya tidak pernah meningkatkan standar saya lebih fleksibel gitu. Ya, tapi tentang apa yang harus jadi inti pengajaran saya itu tetap harus saya kerjakan gitu ya. Itu yang menjadi dasar untuk apa yang jadi materi-materi yang saya berikan. Seperti itu. Ya. Karena ya dari sekian banyak anak pasti ada 1-2 yang lemah, ada. Tapi juga ada yang banyak yang mereka yang dengan antusias juga ada begitu. Jadi dan yang mereka kerjakan dengan benar pun, dengan sungguh-sungguh pun ada. Itu saya sangat mengapresiasi sekali. Jadi kalau ditanya tentang inti, ya sebenarnya ini pelajaran 1 semester lebih sebenarnya untuk belajar tentang pendidikan musik ini. Nggak bisa disampaikan hanya beberapa jam sebenarnya. Begitu. Iya. Jadi sebenarnya panjang, kalau kita bicara panjang sekali. Begitu. Karena yang saya sampaikan sekarang ini mungkin hanya sebagai ya sedikit saja yang bisa saya sampaikan begitu. Dari sekian banyak yang harus saya sampaikan sebenarnya. Seperti itu, Teacher Hadi. Terima kasih. Ya. Sangat membantu. Bu, maaf sekalian. Oh iya, silakan Hadi. Tanya lagi tentang kalau di Karis di Malang saat ini, apakah mereka sudah untuk ini khusus kelas kecil ya, kelas 1, kelas 2, apakah mereka saat ini sudah belajar recorder?
Kelas 1 kelas Karena 2 dulu ya. di Karis Sumba pernah, pernah dulu di di Karis Sumba juga udah pernah sama Miss Hana dulu waktu dia mengajar musik di sini. Dan saya juga belum menerapkan itu, walaupun mereka sudah ada gambaran yang khusus kelas 2 yang sekarang, cuma yang kelas 1 sekarang masih belum. Gitu. Dan jujur, karena saya juga baru belajar juga, lihat tutorial di YouTube begitu, dasar-dasar recorder gitu, dan saya mencoba untuk belajar itu. Nah, untuk kelas 1 dasar yang paling penting diajarkan di kelas 1 itu apa? Tentang recorder ya. Dengan recorder. Maksudnya apa ini? Goalnya ya? Enggak, maksudnya dasarnya yang harus dikasih ke mereka gitu. Apakah tentang notasi tadi atau nadanya atau Oke, jadi untuk anak kelas 1 recorder itu sekarang kelas 1, kelas 2, kelas 3 main recorder, kalau kelas 3 recorder dengan menggunakan recorder untuk membaca notasi. Ya, tapi kalau kelas 1, kelas 2 itu tanpa notasi, ya. Jadi hanya 3 nada, posisi 1, 2, dan 3. Hanya tangan kiri sebenarnya. Seperti itu. Jadi saya sudah mencoba membuat tutorial yang paling gampang main recorder itu bukan dari bawah, bukan dari sini, tapi dari sini. Nah, itu sudah saya buat itunya tutorial sudah saya buatkan supaya anak-anak juga bisa belajar. Jadi ya, oke. Nanti ada di playlistnya ada kok bermain recorder. Itu basic bermain recorder sudah saya buatkan. Iya. Jadi anak-anak tuh belajar motoriknya ini kan nggak semua anak punya piano ya, nggak punya anak-anak punya alat musik yang mahal-mahal ya kan. Recorder itu lebih terjangkau sebenarnya. Ya, ini juga bisa belajar motorik kiri kanan. Ya, karena kita pakai kiri dan kanan. Nah, seperti itu. Nah, untuk kelas 1 saya pakai tangan kiri. Kelas 2 kiri dan kanan. Begitu. Kelas 3 kiri kanan sambil membaca simbol. Ya, karena enggak semua anak punya alat musik gitar, enggak semua anak punya piano, keyboard gitu. Saya rasa ini yang paling murah untuk dimiliki anak-anak. Begitu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Di sana ada ya recorder ya, anak-anak? Punya mereka? Ya, ada punya. Ada yang jual recorder berarti ya? Belum tempat jual, saya masih belum tahu. Cuma inventaris untuk Karis sendiri kayak inventaris. Iya. Di sekolah. Iya. Oke. Waktu kita sudah semakin mendekati akhir. Silahkan, mungkin masih ada yang mau bertanya tentang praktek pembelajarannya, mungkin kesulitan yang teman-teman hadapi. Silahkan Mentawai. Saya teacher. Saya mau bertanya mengenai teacher kan itu di kurikulum ada yang sense of rhythm gitu, teacher. Jadi kadang aku sedikit bingung mengenai sense of rhythm tuh. Bagaimana praktisnya itu yang sense of rhythm untuk anak-anak untuk usia TK itu kadang agak bingung bagi saya, teacher. Kayak mungkin teacher kasih contoh yang praktis mungkin supaya saya juga ada gambaran kira-kira sense of rhythm tuh yang bagaimana, seperti itu, teacher. Itu saja pertanyaannya, teacher. Sense of rhythm itu ya bagaimana kita bisa merasakan ritme dalam sebuah lagu, gitu ya. Misalnya lagu Happy Ya, ya kan? Happy Ya itu kan ada ritme. Pang, 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 pang. Happy Ya, Happy Ye. Ini benar-benar bisa mukulnya. Pam, tak, 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 dem, tak, 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 dem. Dan mereka mengikuti lagu itu kan nggak bisa, kalau lagunya cepat kan berarti mereka harus ikut cepat gitu. Lagunya lambat mereka harus sense of rhythm juga harus. Nah, itu harus punya sense gitu. Seperti apa lagunya gitu. Nah, seperti itu maksudnya sense of rhythm. Jadi kita melihat ketukan-ketukan yang memang sudah bisa diikutkan dalam lagu gitu. Jadi seperti mereka drummernya gitu loh. Nah, drummer itu mereka belajar sense of rhythm. Begitu.
pemain drum itu, seperti itu. Ya. Kalau selama ini yang saya lakukan sih, teacher, seperti ini. Jadi kayak apa namanya? Kayak lagu misalnya happy ya, tapi kayak apa namanya? Happy, kayak itu ikut sesuai dengan apa namanya? Notasinya gitu, sir. Jadi kayak happy ya, happy ye seperti itu. Jadi selama ini saya mengajarkan yang salah berarti. Ya, nggak apa-apa. Kita kan kebenaran tuh kan tahu kalau kita ada yang salah kan gitu. Ya, nggak apa-apa. Nah, misalnya itu harus berbeda. Misalnya happy ya, happy ye. Nah, itu ada ketukan berat sama ketukan ringan kalau dalam musik. Ya, atau divariasiin ke macam-macam. Itu ada body percussion juga namanya. Jadi nggak hanya cuma tepuk tangan ya. Bisa macam-macam ya. Tepuk bawah, tepuk sini, macam-macam. Bisa kita kembangkan sebenarnya. Seperti itu. Iya. Oke, terima kasih teacher. Sangat Sama-sama. jelas. Iya. Ada lagi? Silakan, kita punya 5 menit. 5 menit terakhir. Satu pertanyaan terakhir kalau ada. Iya. Sudah jelas semua? Teacher mau tanya, Silakan, Korin. ini kira-kira batasan target untuk anak TK belajar musik itu bagaimana ya, teacher? Batasan yang mana mereka harus tahu? Maksudnya batasan seperti apa? Apakah kan tadi kan katanya note itu belum kan? Apakah mereka hanya cukup dengan ketukan aja, terus hanya tahu nyanyi aja atau bagaimana? Yang sampai mereka lolos itu. Ya, oke. Jadi kalau di Karis ya, TK itu saya lebih ke ini, ke ketukan ya, ke ketukan. Terutama TK toddler, preschool, TKA itu ketukan. Seperti itu. Sekarang TKB saya mulai masukkan recorder. Standarnya saya mulai tinggikan. TKB. Ya. Dan mereka bisa, ternyata bisa. Ya. Recorder paling sederhana. Jadi kalau kelas 1, 3, mereka hanya 1. Ya. Nah, mereka belajar breathe ya, tentang nafas. Panjang, pendek, nafas. Nah, itu. Yang saya tekan di sana. Nah, seperti itu. Jadi sudah mulai ke mengolah nafas sebenarnya. Saya cobakan masuk ke sana. Nah, jadi saya mulai perlahan-lahan kan tinggikan standarnya anak-anak di Karis. Tapi jangan khawatir, di daerah kalau masih belum bisa nggak perlu dipaksakan seperti itu. Ya, tapi yang penting itu bagaimana ritme itu begitu. Karena kan waktu saya masuk kan memang ada generasi-generasi yang sebelum saya. Itu saya coba habiskan dulu. Saya coba dari awal lagi, nah seperti itu. Nah, itu jadi saya coba masukkan standar yang lebih tinggi ke TKB sekarang, ya. Seperti itu. Jadi lebih ke ritme sebenarnya. Kalau ritme sudah mahir, ya mereka bisa diberikan ke hal lain gitu. Misalnya toddler dari awal toddler, terus preschool, TKA itu sudah bisa ritme semua. TKB itu sudah bisa dinaikkan ke standar yang lebih tinggi sebenarnya. Gitu. Kalau di Sumba mulai dari TKA, TKB atau ada toddler preschool ya? Masih TKA, TKB, teacher. TKA, TKB, ya. Mentawai mulai preschool ya? Preschool TKA. Kalau Mentawai preschool TKA, ya TKA. Oke. Ya, ya. Jadi memang kondisinya berbeda-beda ya. Betul, ya. Tapi lebih amannya memang ketukan saja gitu. Kelas 1 baru mungkin bisa masuk ke hal yang lebih tinggi lagi. Gitu. Oh, seandainya pakai pianiko itu terlalu cepat atau belum? Untuk kelas TKB. TKB itu masih terlalu cepat untuk ini. Kecuali mereka belajar ketukan dari toddler itu masih bisa. Begitu. Karena kalau dari TKA mereka kenapa? Kalau angklung sebenarnya anak-anak itu bisa diberikan pianika, angklung ya.
tapi bukan sebagai yang utama gitu. Pengenalan nggak apa-apa. Ananin angklung, kita pegang angklung sama-sama, itu nggak apa-apa. Karena kita bukan untuk mencari mereka pinter angklung ya enggak, tapi bagaimana mereka bisa excited gitu. Ya, senang. Wah, angklung bunyinya begini, mainnya begini. Nggak masalah sebenarnya. Begitu. Seperti itu. Tapi mungkin nanti kalau angklung, ketukan dengan angklung. Nah, seperti itu. Jadi kita tetap masukkan ke ritmenya, angklungnya. Kalau pianika nggak apa-apa sebenarnya. Ketukannya pianika. Misalnya, do, 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 do. Nggak apa-apa. Jadi lebih ke ketukan. Kalau ketukan sudah bisa, baru ke nada sebenarnya. Kalau langsung ke nada, ketukannya berantakan. Nah, itu jadi sakit telinga nanti. Begitu. Jadi dirapikan dulu ketukannya, memahami ketukan, memahami ritme itu, paham dulu mereka. Ketemu nada itu akan lebih rapi sebenarnya. Ketimbang mereka nggak tahu ketukan, ketemu nada, mereka nggak bisa menempatkan ritmenya, durasinya, itu mereka nggak punya pemahaman di situ. Akan lebih berantakan sebenarnya. Begitu. Tapi kalau untuk mereka supaya kenal, supaya excited dengan pianika, dengan angklung itu nggak masalah sebenarnya. Begitu. Seperti itu. Gimana? Miss Corin di Sumba sudah aman? Oke, jadi kalau untuk pengenalan oke lah ya. Hanya jangan diajarkan berat-berat. Oke, teman-teman, tidak terasa kita sudah 1,5 jam bersama di sini. Terima kasih banyak buat kesetiaannya mengikuti. Dan terima kasih banyak Teacher Agung untuk berbagi siang hari ini. Kalau teman-teman masih merasa ada yang masih ingin ditanyakan, belum jelas, begitu ya. Atau ketika mengajar mengalami kesulitan, silahkan kabari saja anytime, begitu. Karena juga, ya kita sama-sama terus belajar. Gitu, nggak mungkin dari satu kali ketemu begini langsung berharap bablas begitu ya, lancar semuanya, ngajarnya langsung nggak ada masalah gitu juga kan sulit. Jadi nggak masalah kalau teman-teman masih mau kontak jika ada hal-hal lain yang mau ditanyakan. Seperti itu. Terima kasih banyak buat kesetiaannya mengikuti dari awal hingga akhir. Teacher Faith juga dengan siapa itu namanya? Yang di pangku Teacher Faith ya. Sepertinya dia sampai ngantuk-ngantuk. Oke. Kita mau foto dulu sekali lagi. Siapa namanya, Faith? Lucu sekali. Di Flores ya, ada di Flores. Teman-teman baik-baik semua ya, jaga kesehatan ya. Loh, Ninda juga punya bayi kecil di sana. Kalian punya peliharaan masing-masing. Marius nanti juga cari peliharaan ya, diserui babi gitu, supaya bisa sekalian buat makan-makan. Mentawai udah pelihara apa? Oke, kita mau foto bersama. Ayo Jo dan Miss Mary kalau bisa muncul. Kita mau foto sekali lagi. Siap ya? 3, 2, 1. Oke, tunggu sebentar. Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih buat semuanya. Nanti kita akan ada pertemuan lagi, bukan untuk training. Ada hal yang teacher mau bahas dengan kalian yang ada di site. Nanti waktunya akan menyusul. Kita mau menutup hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau kasih pengumuman? Selain dari Malang, boleh lo kasih pengumuman. Ada yang mau sampaikan sesuatu? Salam-salam.